Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2271, Pembunuhan Menuju Pulau 10.000 Bintang. Keesokan paginya, Lin Bai kembali ke Istana Baoer setelah membuang jenazah prajurit berpakaian hitam yang meninggal di Pulau Yanglong. Secara kebetulan, Lan Yuxin juga datang ke Pulau Yanglong. Lin Bai kembali ke Istana Baoer dan melihat Lan Yuxin berdiri diam di samping tempat tidur Baoer. "Mengapa kamu di sini?" Lin Bai bertanya tanpa ekspresi. Lan Yuxin berkata, "Jangan lupa, kamu dan aku mengatur formasi di Pulau Naga yang bersama-sama. Tadi malam aku merasakan beberapa fluktuasi dalam formasi, jadi aku segera datang dan melihatmu berurusan dengan beberapa pakaian hitam itu." Prajurit datang langsung untuk mencari Baoer. "Lin Bai, siapa orang-orang ini? Mengapa mereka datang ke Pulau Yanglong?" Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak tahu, meskipun saya tidak tahu siapa mereka, tapi aku tahu mereka datang ke Pulau Yanglong untuk Baoer." Kura-kura tua berkata pada saat ini, "Omong kosong, para pejuang itu awalnya datang untuk Baoer, dan mereka juga berkata, jika mereka bisa mengambil itu pergi, mereka bisa mengambilnya, dan jika tidak bisa, mereka bisa mengambilnya. Bunuh." Ketika Lan Yuxin mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa dingin, dan amarahnya melonjak ke langit. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Kelompok orang ini maju dan mundur dengan tertib, menyerang dan bertahan, serta sangat terorganisir dan disiplin. Mereka bergerak cepat tanpa penundaan. Mereka tidak melakukannya, terlihat seperti pejuang, tetapi sebaliknya seperti tentara dinasti." Meskipun Lin Bai tidak mendapat kabar apapun dari para prajurit berpakaian hitam, Lin Bai masih menemukan beberapa petunjuk dari para prajurit berpakaian hitam ini berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Tentara dinasti. Lan Yuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Jika tentara dinasti ingin memasuki lautan dewa dan iblis, mereka harus diakui oleh Akademi Dongsu. Akan masuk tanpa izin. Jika itu masalahnya, pangeran dinasti diam-diam membawa pasukan ke lautan dewa dan iblis. Setelah ditemukan oleh Akademi Dongsu, tidak hanya pasukan ini yang akan dihancurkan, tetapi dinasti ini juga akan dihancurkan hancur. Secara umum, tidak akan ada seorang pun. Pangeran itu idiot." Lan Yuxin menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai berkata, "Karena ini bukan tentara, siapa yang bisa?" Lan Yuxin bertanya, "Bisakah dia menjadi pembunuh?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Baoer jarang meninggalkan Pulau Yanglong, apalagi memprovokasi musuh-musuhnya. Bahkan jika seseorang ingin membayar seseorang untuk membunuh seseorang, mereka harus datang untuk membunuhku. Mengapa mereka harus menyerang Baoer? Selain itu, setengah dari pembunuh bertindak sendiri, bagaimana mereka bisa bergabung?" Lan Yuxin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini bukan tentara, ini bukan pembunuh, siapa yang mungkin?" Lin Bai berkata, "Kelompok orang ini, totalnya ada 108 prajurit, semuanya adalah prajurit yang memiliki mencapai kesempurnaan alam hidup dan mati, dan bahkan ada pejuang individu yang sangat kuat dalam kultivasi. Dia sudah tidak kurang dari master dalam peringkat hidup dan mati. Siapa di Akademi Dongsu yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memobilisasi lebih dari 100 prajurit alam hidup dan mati sekaligus? Siapa yang ingin melakukan itu? Kemana kamu akan membawa Baoer pergi?" Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Wajah Lan Yuxin tiba-tiba menjadi gelap saat ini, dan dia berbisik, "Lin Bai, mungkinkah itu Li Jis? Selain dia, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki kemampuan dan kekuatan sebesar itu. Kemampuannya dapat memobilisasi lebih dari 100 prajurit alam hidup dan mati." Lin Bai berkata dengan ekspresi muram. Lan Yuxin berkata, "Jika Li Jis yang melakukannya, maka dia pasti sudah menebak bahwa Baoer adalah keturunan klan Dewa Iblis." "Tidak." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Li Jis pasti tidak melakukannya. Saya tidak tahu bahwa Baoer adalah keturunan klan naga, jika demikian, dia tidak akan mengirim lebih dari 100 prajurit ke Pulau Yanglong untuk merebut Baoer. Dia secara pribadi akan datang ke Pulau Yanglong untuk merebutnya, dan bahkan minta ayahnya untuk mengambil tindakan. Li Jis tidak tahu identitas Baoer sekarang. Dia mengirim ketika orang-orang datang untuk menangkap Baoer, mereka mungkin ingin menggunakan Baoer untuk memerasku agar menyerahkan kristal darah naga dan beberapa harta lainnya." Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata. Kura-kura tua itu mengangguk saat ini dan berkata, "Lin Bai, menurutku apa yang kamu katakan masuk akal. Jika prajurit yang kamu panggil Li Jis tahu bahwa Baoer adalah keturunan klan naga, apakah dia akan tetap mengirimkan telur busuk ini dan tomat busuk mati? Dia akan melakukannya. Datang dan ambil sendiri. Jangan sebut dia, aku hampir ingin memegang Baoer dan terbang," kata kura-kura tua itu dengan curiga. Lan Yuxin berkata, "Sepertinya Li Jis adalah tersangka terbesar. Lin Bai, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Lan Yuxin bertanya.
Tentu saja kita pergi ke Pulau 10.000 Bintang. Lin Bai berkata dengan kejam, Li Jis ingin menggunakan trik kotor untuk berurusan denganku, dan aku bisa menanggungnya. Tapi aku sama sekali tidak bisa mentolerir mereka menggunakan trik kotor untuk menghadapinya. Orang-orang di sekitarku. Aku tidak takut. Pencuri itu takut pencuri itu akan merindukannya. Sudah waktunya memberi pelajaran pada Li Jis. Dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk masalah ini. Lin Bai berkata dengan dingin. Lan Yuxin juga mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak, kamu tetap di sini. Lin Bai berkata, sebelum aku kembali ke Pulau Yanglong, kamu tinggal di Pulau Yanglong dan jaga Baoer dengan baik. Saya khawatir Li Jis akan mengirim seseorang ke sini setelah saya pergi. Sedangkan untuk Pulau Wansing, saya bisa pergi sendiri. Kata Lin Bai. Lan Yuxin berkata dengan ekspresi serius, apakah kamu sendirian? Ada banyak master di Pulau 10.000 Bintang, semuanya adalah pejuang berbakat yang telah dikembangkan dengan cermat oleh Li Jis selama bertahun-tahun. Jika tidak ada yang lain, mari kita bicara tentang Ji Yun. Orang ini awalnya dia tidak dikenal di Akademi Selatan, dan tidak ada yang tahu tentang keberadaannya, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan di alam rahasia Tianfu begitu kuat. Saya khawatir ada banyak prajurit seperti itu di Wansing Pulau sekarang. Jika kamu pergi sendiri, kamu mungkin dalam bahaya. Kamu dan aku bergandengan tangan, bahkan jika Pulau 10.000 Bintang adalah kolam naga dan sarang harimau, kita bisa berjuang untuk keluar. Kata Lan Yuxin dalam. Tidak masalah, aku hanya ingin melihat apakah yang tersembunyi di bawah kolam naga dan sarang harimau di Pulau Wansing adalah naga dewa atau danau di lumpur. Lin Bai berkata dengan kejam, dan segera berbalik dan berjalan keluar dari Pulau Pembangkitan Naga. Lan Yuxin awalnya ingin pergi bersama Lin Bai, tetapi saat ini di Pulau Yanglong, Lan Yuxin sangat khawatir. Kura-kura tua itu tersenyum dan berkata, gadis kecil, biarkan Lin Bai pergi tanpa khawatir. Anak laki-laki ini adalah penerus ilmu pedang Ling Tianxi. Dia tidak akan mati begitu saja. Lan Yuxin berkata dengan terkejut, Ling Tianxi. Siapakah itu? Kura-kura tua itu tersenyum dan berkata, jadi kamu tidak tahu. Lupakan saja, karena dia tidak memberitahumu, aku juga tidak akan memberitahumu. Gadis kecil, aku punya sesuatu di sini yang aku ingin berdiskusi denganmu. Kura-kura tua dia memandang Lan Yuxin sambil tersenyum dan berkata, tampak menyeramkan. Lan Yuxin memandang kura-kura tua itu dengan aneh dan tidak berkata apa-apa. Kura-kura tua itu berpikir dalam hati, gadis kecil ini terlihat jauh lebih baik daripada Lin Bai. Jika dia setuju untuk membawa Baoer ke Nanzu, segalanya akan lebih mudah ditangani. Setidaknya dia lebih mudah diajak bicara daripada Lin Bai. Hei, aku meyakinkannya, dan kemudian memintanya untuk membujuk Lin Bai. Haha, aku benar-benar jenius. Kata penyutua dengan senyum liar di dalam hatinya. Saat ini, Lin Bai tidak tahu bahwa penyutua berencana membawa Baoer ke Nanzu. Pada saat ini, Lin Bai datang sendirian ke Tanah Suci yang dikenal sebagai keajaiban kampus selatan. Pulau 10.000 Bintang. Bab 2272 Formasi 10.000 Bintang. Pulau Wansing sangat terkenal di Nanyuan, dan dikenal sebagai tempat berkumpulnya para jenius Nanyuan. Semua prajurit yang beribadah di Akademi Selatan bermimpi memasuki Pulau 10.000 Bintang untuk berlatih. Pulau 10.000 Bintang terdiri dari total 108 pulau, masing-masing pulau memiliki semacam formasi sihir, semua pulau digabungkan menjadi satu dan menjadi formasi pertahanan Pulau 10.000 Bintang, yang disebut Formasi Besar 10.000 Bintang. Formasi 10.000 Bintang seperti jurang alami, menghalangi para pejuang dari kampus selatan dan para pejuang dari Pulau 10.000 Bintang. Setiap hari, prajurit yang tak terhitung jumlahnya datang ke Pulau 10.000 Bintang dan melihat Pulau 108.000 Bintang dari kejauhan. Kakak kedua, pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah Pulau 10.000 Bintang, pulau yang didirikan oleh kakak senior Li Jis, orang bijak terkuat di Akademi Selatan. Semua murid Akademi Selatan bangga memasuki Pulau 10.000 Bintang. Di luar Pulau 10.000 Bintang, seorang pemuda memandang Pulau 10.000 Bintang dengan mata liar dan berkata kepada prajurit di sebelahnya yang lebih kecil dari dirinya. Pulau Wansing, apakah ini Pulau Wansing? Pemuda itu berkata dengan tatapan penuh kerinduan, saudaraku, bagaimana saya bisa menjadi pejuang Pulau Wansing? Bagaimana saya bisa mendapatkan pengakuan dari Pulau Wansing? Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Total ada 108 pulau di Pulau Wansing, salah satunya disebut Pulau Dengtian. Semua prajurit dari Akademi Selatan bisa pergi ke Pulau Dengtian untuk mengikuti ujian. Selama kamu lulus ujian di Pulau Dengtian, kamu bisa menjadi pejuang di Pulau Wansing. Jika Anda tampil baik di Pulau Wansing, Anda mungkin bisa dilatih oleh kakak senior Li Jis. Misalnya, di alam rahasia Tianfu sebelumnya, kakak senior Ji Yun adalah seorang pejuang di Pulau Wansing.
Kakak senior Li Jis bahkan memberinya senjata ajaib legendaris pedang Han Huang. Kakak kedua, jika suatu hari kamu bisa memasuki Pulau 10.000 Bintang untuk berlatih dan kembali ke wilayah kami di masa depan, kamu bisa pulang ke rumah dalam kemuliaan. Pemuda itu berkata kepada anak laki-laki itu sambil tersenyum. Saudaraku, aku pasti akan menjadi anggota Pulau 10.000 Bintang. Pemuda itu berkata dengan semangat juang yang besar. Di luar Pulau 10.000 Bintang, sejumlah besar prajurit akan datang ke sini untuk singgah setiap hari, seperti berziarah. Para pendekar di Pulau Wansing sudah lama terbiasa dengan tatapan seperti ini, mereka dipandang dengan rasa iri oleh para pendekar di luar Pulau Wansing, bahkan ada senyuman bangga di wajah mereka, karena mereka iri dan iri bahwa mereka adalah Wansing. Prajurit Pulau Bintang. Menjadi seorang pejuang di Pulau 10.000 Bintang adalah hal yang sangat mulia. Ketika pemuda dan anak laki-laki itu sedang berdiri di luar Pulau Wansing, memandang dengan iri ke Pulau Wansing, tiba-tiba, anak laki-laki itu melihat seorang pria berpakaian putih muncul di sampingnya, dan dia berjalan menuju Pulau Wansing tanpa ekspresi. Adik laki-laki, tolong hentikan. Ini Pulau 10.000 Bintang. Jika kamu masuk tanpa izin, kamu akan dihukum oleh kampus selatan. Pemuda itu melihat pria berbaju putih berjalan ke depan dan berkata dengan ramah. Pria berbaju putih itu berhenti sejenak, kembali menatap pemuda itu, tersenyum tipis, mengabaikannya, dan berjalan ke depan. Adik laki-laki, jangan paksa masuk. Adik laki-laki, jika kamu ingin mengunjungi temanmu, kamu bisa pergi ke Pulau Huike di selatan Pulau Wansing untuk mendaftar. Setelah menunggu sebentar, temanmu akan keluar dari Pulau Wansing. Jika kamu menerobos masuk seperti ini, para pejuang di Pulau 10.000 Bintang akan menganggapmu sebagai musuh mereka. Selain itu, formasi yang menjaga Pulau 10.000 Bintang ini berada di peringkat 3 teratas dalam hal kekuatan pertahanan di antara puluhan ribu pulau di kampus selatan. Bahkan jika kesulitan datang, kita tidak dapat menembus formasi besar. Baik, pemuda maupun anak laki-laki itu memandang pria berbaju putih dengan heran. Tidak masalah, itu hanya formasi besar, pria berbaju putih itu mencibir, dan cahaya hitam mengembun di sekujur tubuhnya. Saat cahaya hitam mengerikan mengembun, aura mengancam mengalir dari pria berkulit putih, menakuti pemuda itu untuk melindungi pemuda itu dan segera mundur. Saudaraku, ini, kata pemuda itu dengan kaget. Saudara kedua, dengan kekuatan seperti itu, setidaknya mereka adalah anak-anak yang semi-suci. Seru pemuda itu. Kemudian pemuda itu memandang Lin Bai beberapa kali lagi, dan kemudian berseru, he, he, he. He adalah Lin Bai. Pemuda itu berkata dengan heran, Lin Bai. Kakak laki-laki, dia adalah Lin Bai yang mengalahkan 3 pembudidaya pedang dengan 1 orang di alam rahasia Tianfu belum lama ini. Pemuda itu berkata dengan terkejut, dia ingin membobol 10.000 bintang tanpa izin. Pulau Gemuruh. Cahaya hitam yang terkondensasi di tubuh Lin Bai menjadi semakin intens, dan itu juga menarik perhatian semua prajurit di luar Pulau 10.000 Bintang saat ini. Lihat, apa yang ingin dilakukan pria ini ketika dia berdiri di depan formasi di Pulau 10.000 Bintang. Cahaya hitam di tubuhnya sepertinya bukan hal yang baik. Apa yang ingin dia lakukan? Datanglah ke Pulau 10.000 Bintang sekarang. Para murid dari kampus selatan yang sedang berziarah berteriak kaget. Para pemuda dan remaja yang lebih dekat dengan Lin Bai memandang Lin Bai dengan kaget. Saya melihat cahaya hitam mengerikan di tubuh Lin Bai memadat, keluar dari tubuhnya, dan berubah menjadi bayangan pedang besar di udara. Bayangan pedang membubung ke langit dan muncul di 108 pulau di Pulau Wansing, lalu menebas dengan keras, dan suara keras menyebar hingga ratusan mil, menutupi seluruh 108 pulau di Pulau Wansing, semuanya bergetar, air laut melonjak, dan ombak besar bergulung. Gemuruh. Suara keras bergema terus-menerus, dan para prajurit di luar Pulau Wansing memandang Lin Bai dengan panik. Dia menyerang formasi pertahanan Pulau 10.000 Bintang. Apakah orang ini tidak sabar? Apakah dia tidak tahu di mana tempat ini? Sudah berakhir, orang ini sudah mati, berani hingga ketika para prajurit di Pulau Wansing menyerang Pulau Wansing, mereka pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Para prajurit di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat formasi besar Lin Bai menyerang Pulau Wansing. Di tengah suara gemuruh, formasi di Pulau Wansing tiba-tiba runtuh. Formasi ini, yang dikenal sebagai 3 teratas di Kepulauan Nanyuan, dibelah oleh pedang Lin Bai. Formasi 10.000 bintang runtuh, dan bahkan jika para pejuang Pulau 10.000 bintang ingin memperbaiki formasi 10.000 bintang di masa depan, itu masih membutuhkan waktu bertahun-tahun. Saat formasi Pulau 10.000 bintang runtuh dan terbuka, para prajurit di Pulau 10.000 Bintang juga menyadarinya. Siapa yang berani masuk ke Pulau Wansing? Apakah kamu bosan hidup? Tidak, saya ingin melihat siapa yang mencari kematian. Dalam sekejap, dari dalam Pulau Wansing, di 108 pulau,
Para pejuang terbang naik dari segala arah secara serempak, langsung menuju ke arah Lin Bai. Formasi 10.000 bintang berubah menjadi cahaya dan bayangan dan menghilang di udara. Lin Bai tampak acuh tak acuh dan melangkah keluar ke area pulau 10.000 bintang. Melihat ke atas, dia melihat lebih dari 100 orang terbang menuju 10.000 bintang pulau di depannya. Seorang pria kuat datang dengan cepat. Pada saat ini, Lin Bai berteriak keras, biarkan Li Jis keluar, kalau tidak aku akan menumpahkan darah pulau 10.000 bintang hari ini. Lin Bai awalnya datang untuk memberi pelajaran pada Li Jis, dan Lin Bai tidak bermaksud membuat keributan kecil. Karena dia ingin mengambil tindakan, maka tentu saja, Li Jis harus membayar harganya dengan darah. Oleh karena itu, pada saat ini, Lin Bai langsung menghancurkan formasi pulau 10.000 bintang. Bab 2273 Pertempuran Sengit. Pahlawan Pulau 10.000 Bintang. Saat Lin Bai membelah formasi 10.000 bintang dengan pedang, guncangan tiba-tiba terdengar dalam radius 100 meter di sekitar Pulau 10.000 bintang. Para prajurit di luar Pulau 10.000 bintang memandang punggung Lin Bai dengan heran, melihatnya membelah formasi 10.000 bintang, lalu melangkah ke dalamnya dan berjalan ke Pulau 10.000 bintang. Sesuatu yang besar akan terjadi. Saya merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Kata pemuda itu dengan ngeri sambil melindungi pemuda itu. Lin Bai melangkah ke Pulau 10.000 bintang. Di udara di depannya, aura lebih dari 100 prajurit di alam hidup dan mati datang dengan cepat dan mendarat di sekitar Lin Bai. Setiap prajurit memiliki kemarahan di wajahnya. Dengan Lin Bai, kamu adalah pria pemberani yang berani datang ke Pulau Wansing untuk menimbulkan masalah. Bukankah kamu tidak sabar dengan kehidupan? Apakah kamu mencari kematian? Jika demikian, aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Hancurkan aku formasi Pulau Wansing, kamu sudah mati. Para prajurit yang datang ke Lin Bai semuanya berkata dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Lin Bai memandang orang-orang ini dan mencibir dan berkata, apakah kamu satu-satunya di sini? Di mana Li Jis? Suruh Li Jis keluar dan menemuiku. Kata Lin Bai dengan dingin dan kejam. Pencuri, kamu sangat berani. Kamu berani memanggil kakak senior Li dengan nama depannya. Saya pikir kamu bosan hidup. Bunuh dia. Hancurkan formasiku dan hina kakak senior Li. Orang ini tidak boleh diizinkan untuk pergi hidup-hidup. Pulau 10.000 bintang. Para prajurit ini meraung satu demi satu. Bunuh. Kemudian, lebih dari 100 prajurit ini tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka bergoyang, melompat ke udara dari segala arah, dan melesat menuju tubuh Lin Bai, dengan kekuatan yang kuat turun dari atas. Ambil nyawamu. Menderita kematian. Ingatlah untuk melahirkan anak yang baik di kehidupan selanjutnya. Lebih dari 100 prajurit bergerak bersama dan menyerang Lin Bai. Lin Bai berdiri di tengah-tengah pengepungan lebih dari 100 prajurit. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia sangat tenang. Matanya bahkan menunjukkan sedikit rasa jijik saat dia melihat ke lebih dari 100 prajurit dengan dingin. Sebaliknya, para pejuang peziarah di luar pulau asing tercengang saat ini. Apakah para pejuang itu dari Pulau Wansing? Para pejuang yang dapat hidup di Pulau Wansing semuanya adalah orang-orang yang sangat berbakat. Ya, saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar melihat Pulau Wansing. Suatu kehormatan bagi pejuang tersebut untuk mengambil tindakan. Anak laki-laki berbaju putih sudah mati. Dengan lebih dari 100 orang jenius dari Pulau 10.000 bintang bergabung, bahkan jika kesulitan datang, mereka tidak dapat melarikan diri. Anda pantas mendapatkannya. Ini adalah pelanggaran di Pulau 10.000 bintang tanpa izin. Apa yang akan terjadi pada Pulau Bintang? Para pejuang ini datang ke Pulau Wansing untuk berziarah. Bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika melihat pedang Lin Bai hampir menghancurkan tanah suci di dalam hati mereka? Sekarang mereka melihat lebih dari 100 orang kuat dari Pulau 10.000 bintang mengambil tindakan, mereka dipenuhi dengan kegembiraan, berharap para pejuang ini akan memotong Lin Bai menjadi beberapa bagian dengan 1000 pedang. Tapi Lin Bai berdiri di tengah kerumunan, menyaksikan lebih dari 100 prajurit bergegas ke arahnya, dan berkata dengan dingin, biarkan Li Jis keluar, saya tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Saya sudah memperingatkan Anda, siapa yang berani dekat denganku? Dalam jarak 100 meter, jangan salahkan aku karena kejam. Kata Lin Bai dingin. Lin Bai mengeluarkan peringatan, tetapi lebih dari 100 prajurit ini tampaknya menutup telinga dan bergegas masuk dari jarak 1000 meter, dengan kekuatan luar biasa dan mata yang tajam. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka berada dalam jarak 100 meter di depan Lin Bai dalam sekejap. Kamu masih berani mengatakan hal-hal sombong seperti itu, jadi bagaimana jika kamu adalah anak yang sok suci? Kami memiliki lebih dari 100 prajurit di sini. Bunuh dia. Tidak lama kemudian, lebih dari 100 prajurit ini masuk dalam jarak 100 meter dari Lin Bai. Mata Lin Bai mulai dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang terbang. Lin Bai berteriak pelan,
dan dua pedang terbang keluar dari tubuhnya dari dantiannya, dan melesat pada jarak 100 meter. Desir, desir, desir. Puff, puff, puff. Semua prajurit hanya melihat dua sinar cahaya terbang keluar dari Lin Bai, berkedip di antara kerumunan secepat kilat. Setiap kali cahaya terang menyala, sepotong darah terciprat, dan kemudian seorang prajurit jatuh dari udara ke laut dan berubah menjadi mayat. Teriakan terdengar, dan lebih dari 100 prajurit bergegas menuju Lin Bai. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 prajurit tewas sebagai tanggapan, dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Di air laut, para pejuang yang datang berziarah dari tempat lain di Pulau 10.000 Bintang semuanya terkejut. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Para pejuang ini, para jenius ini, adalah makhluk tertinggi di hati mereka. Mereka adalah pejuang Pulau 10.000 Bintang, mereka jenius di Pulau 10.000 Bintang, dan keberadaan mereka ditakdirkan untuk dijunjung tinggi. Namun bagaimana mungkin para pejuang peziarah ini membayangkan bahwa si jenius yang hatinya seperti dewa akan mati seperti tetesan air hujan satu per satu di udara dan jatuh ke laut pada saat ini. Tidak bagus. Bahaya. Cepat mundur. Pedang terbang. Ini adalah pedang terbang, dia adalah Lin Bai. Prajurit Pulau Wansing yang bergegas menuju Lin Bai pada saat ini juga datang ke akal sehatnya. Dia memandang Lin Bai dengan tercengang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lebih dari 20 prajurit yang masih hidup dengan cepat mundur. Kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka pergi dalam jarak 100 meter di depan Lin Bai, dan mundur 100 meter, menatap dengan penuh semangat. Lihat di Lin Bai. Biarkan Li Jis keluar. Lin Bai berkata dengan dingin dan kejam, jika tidak, aku akan menumpahkan darah Pulau 10.000 Bintang hari ini. Lin Bai memandang lebih dari 20 prajurit yang berjarak 100 meter dengan mata dingin. Wajah lebih dari 20 prajurit yang masih hidup tampak muram, bahkan beberapa prajurit mengeluarkan keringat dingin di wajah mereka. Tidak ada yang berani melangkah maju dengan mudah. Menurutku siapa itu? Ternyata dia adalah putra semu Lin Bai. Pada saat ini, suara wanita yang menawan datang dari belakang lebih dari 20 prajurit Pulau 10.000 Bintang. Kemudian, hembusan angin harum bertiup ke arah wajahnya, dan seorang wanita menawan dan lembut muncul di depan lebih dari 20 prajurit. Wanita ini bertubuh mungil, bagian depan dan belakang cembung, kulit putih dan wajah cantik, wajah menawan, sedikit senyuman di sudut mulutnya, dan bibir merah menawan, dia adalah tipe wanita yang tidak bisa dilupakan orang. Pandangan pertama, Nona Xuan. Saya telah melihat Nona Xuan. Saya telah melihat kakak senior Xuan. Setelah lebih dari 20 prajurit melihat kedatangan wanita cantik dan cantik ini, mereka semua menghela nafas lega. Mereka semua adalah pejuang di Pulau 10.000 Bintang, jadi mereka tentu tahu asal-usul wanita ini. Li Jis menyebut wanita ini Xuan. Selama Li Jis berada di Pulau Wansing, Nona Xuan tidak akan dapat dipisahkan dari Li Jis. Semua orang merasa bahwa Nona Xuan harus menjadi selir Li Jis. Oleh karena itu, para pejuang di Pulau Wansing semua menghormati wanita ini dan memanggilnya Nona Xuan atau kakak senior Xuan ketika mereka bertemu. Namun, seiring berjalannya waktu, hanya sedikit orang yang tahu siapa nama asli wanita ini. Tapi ada satu hal yang diketahui semua prajurit di Pulau 10.000 Bintang, kekuatan Nona Xuan pasti tidak kalah dengan Ji Yun. Bab 2274 Nona Xuan. Ada legenda yang beredar di Pulau Wansing. Li Jislah yang dengan hati-hati memilih 3 orang jenius yang luar biasa dan diam-diam melatih mereka menjadi putra semi suci, mempersiapkan Li Jis untuk menjadi putra suci di masa depan. Dan ketiga orang jenius ini disebut sebagai 3 orang kuat di bawah Li Jis. Ji Yun adalah salah satunya. Di alam rahasia Tianfu, kekuatan Ji Yun hampir sama baiknya dengan putra semu suci. Orang ini dapat dianggap sebagai orang yang benar-benar kuat. Dan sekarang gadis Xuan yang dilihat Lin Bai kebetulan sama terkenalnya dengan Ji Yun. Saya tidak tahu apa itu putra semi suci Lin Bai, tapi dia ingin datang ke Pulau Wansing untuk membuat keributan. Nona Xuan sangat tersanjung, bahkan jika dia melihat Lin Bai menghancurkan formasi Pulau Wansing dan membunuh begitu banyak orang. Orang-orang berkuasa di Pulau Wansing, tapi dia masih berkata sambil tersenyum. Lin Bai melihat bagaimana para prajurit di Pulau 10.000 Bintang kagum pada wanita ini, dan dia langsung menebak bahwa wanita ini pasti memiliki status yang sangat tinggi di Pulau 10.000 Bintang. Di mana Li Jis? Biarkan Li Jis keluar. Lin Bai memandang wanita itu dan berkata. Ternyata Lin Bai yang sok bijak hanya ingin bertemu dengan kakak senior Li. Ini masalah sepele. Mengapa harus bertengkar besar? Yang dia butuhkan hanyalah memberitahunya, kata Nona Xuan sambil terkekeh. Lin Bai berkata, di mana orang itu? Nona Xuan terkekeh dan berkata, orang bijak semu Lin Bai, sungguh kebetulan, kakak senior Li Jis tidak ada di Pulau Wansing sekarang. Jika tidak, orang bijak semu Lin Bai akan pergi kembali dan tunggu. Setelah kakak senior Li Jis kembali ke Pulau 10.000 Bintang,
saya pasti akan memberitahu kakak senior Li Jis apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ketika saatnya tiba, kakak senior Li Jis secara alami akan datang mengunjungi Anda. Bagaimana? Nona Xuan bertanya sambil tersenyum. Lin Bai terkekeh dan berkata, tidak perlu, karena Li Jis tidak ada di Pulau Wansing sekarang, maka saya akan pergi ke Pulau Wansing untuk menunggunya. Saat dia berbicara, Lin Bai melangkah maju, berjalan selangkah demi selangkah di udara. Dan langsung menuju Pulau 10.000 Bintang. Ketika para prajurit dari Pulau 10.000 Bintang melihat Lin Bai mendekat, mereka semua mundur dengan panik. Tapi hanya Nona Xuan, ketika dia melihat Lin Bai datang, dia tidak mundur selangkah. Dia menatap Lin Bai dengan dingin. Senyum di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Dia menatap Lin Bai seperti ular cantik yang menatap mangsanya. Umumnya, Lin Bai yang sok bijak, mengapa memaksa orang lain untuk mempersulit? Saya sudah mengatakan bahwa kakak senior Li Jis tidak ada di Pulau Wansing. Dan Pulau Wansing kami tidak akan menyambut Lin Bai yang sok bijak. Tolong, putra kuasi Sein Lin Bai, silakan kembali. Kata Nona Xuan dengan dingin. Lin Bai terkekeh dan berkata, jika saya tidak melihat Li Jis hari ini, saya tidak akan kembali. Lin Bai mengabaikan kata-kata Nona Xuan dan hanya berjalan ke depan. Saat Lin Bai berjalan pergi, jarak antara dia dan Nona Xuan menjadi semakin dekat. 500 meter, 400 meter, 300 meter. Suara Nona Xuan akhirnya berubah menjadi sangat dingin, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Lin Bai, aku menghormatimu sebagai putra semi suci dari Akademi Selatan. Tolong beri aku nasihat yang baik. Jangan bersikap tidak sopan. Aku sudah mengatakannya. Ini. Jika kamu tidak diterima, silakan pergi. Jika kamu berani melangkah lebih dekat, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan persahabatan satu keluarga di halaman selatan. Kata Nona Xuan mengancam. Mendengar kata-kata Nona Xuan, langkah Lin Bai terhenti sedikit. Melihat Lin Bai berhenti, Nona Xuan menunjukkan senyuman di wajahnya, dia merasa Lin Bai telah mengikuti nasihatnya dan siap untuk pergi. Tapi langkah terangkat Lin Bai berhenti sejenak, lalu senyuman muncul di sudut bibir Lin Bai, dan dia mengambil satu langkah lagi dan terus berjalan ke depan. Dan kali ini, kecepatan Lin Bai semakin cepat. Jarak antara dia dan Nona Xuan semakin dekat. 300 meter, 200 meter, 100 meter. Tetapi ketika Nona Xuan melihat Lin Bai melangkah dalam jarak 100 meter, wajahnya menjadi dingin, dan niat membunuh berkumpul di tubuhnya. Dia berkata dengan suara dingin, Lin Bai, orang bijak, kamu pasti sudah bertemu Ji Yun di alam rahasia Tianfu. Ayo bertarung. Ji Yun dan saya dikenal sebagai 3 orang kuat di Pulau 10.000 Bintang. Saya menyarankan Lin Bai yang sok bijak untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Nona Xuan berkata dengan dingin. Jadi ini ibu kota yang kamu andalkan. Ketika Lin Bai mendengar ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia terus berjalan ke depan. Prajurit dari Pulau 10.000 Bintang ini semuanya mundur ketika mereka melihatku. Tapi kamu tidak melakukannya. Hanya karena kamu adalah 3 orang terkuat di Pulau 10.000 Bintang. Hanya karena kamu pikir kamu lebih kuat dari mereka semua. Hanya karena kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Haha, pergi, apapun yang terjadi. Jika kamu pergi, kamulah yang akan mempermalukan dirimu sendiri. Lin Bai berkata dengan dingin. Setelah mendengar perkataan Lin Bai, para prajurit Pulau Wansing yang mundur memandang ke arah Nona Xuan. Mereka berharap dalam hati Nona Xuan akan mengambil tindakan dan mengalahkan Lin Bai. Jika tidak, Pulau Wansing akan dipermalukan hari ini. Mereka memandang Nona Xuan. Saat ini, wajah Nona Xuan sangat dingin. Kalau begitu sepertinya hari ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Tuhan ingin aku meminta nasihat dari orang bijak dari Lin Bai. Kalau begitu mari kita minta orang bijak dari Lin Bai untuk mengajariku. Nona Xuan mendengus dingin, bergoyang, dan berubah. Sebuah bayangan bergegas menuju Lin Bai. Kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Ji Yundu. Kekuatannya luar biasa, bahkan lebih kuat dari Ji Yun. Mata Lin Bai berbinar dan dia menatap Nona Xuan yang sedang bergegas. Nona Xuan telah mengambil tindakan. Nona Xuan akhirnya mengambil tindakan. Bagus, setelah Nona Xuan mengambil tindakan, bahkan jika Lin Bai adalah putra semi suci, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Nona Xuan. Benar, kalahkan dia, Nona Xuan. Saat para prajurit dari Pulau Wansing ini melihat Nona Xuan mengambil tindakan, ekspresi mereka menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan mereka memandang Nona Xuan dengan penuh semangat. Nona Xuan memukul dengan telapak tangan, dan kekuatan mengguncang dunia. Dia mencibir pada saat yang sama, sudah kubilang tadi, Ji Yun dan aku dikenal sebagai salah satu dari 3 orang kuat di Pulau 10.000 Bintang. Tapi ini bukan yang bisa saya andalkan. Saya lebih kuat dari Ji Yun, inilah yang bisa saya andalkan. Nona Xuan bergemuruh dengan telapak tangannya, merobek langit, kekuatannya luar biasa. Dengan kekuatan yang begitu kuat,
kekuatan Nona Xuan harus berada di 10 besar di dunia hidup dan mati ini, setidaknya di 10 besar dalam daftar hidup dan mati. Melihat kekuatan Nona Xuan begitu kuat, para prajurit dari Pulau Wansing semua senang. Mereka merasa telapak tangan Nona Xuan pasti akan membunuh Lin Bai tanpa meninggalkan satu tubuh pun yang utuh. Lin Bai mengangkat matanya dan melihat Nona Xuan menamparnya. Telapak tangan ini sekuat guntur. Sebulan yang lalu, telapak tanganmu mungkin membuatku mendapat masalah, tapi sekarang. Haha, Lin Bai terkekeh, matanya berubah, dan kekuatan tubuh fisiknya melonjak. Lin Bai mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan kekuatan besar itu langsung menghancurkan serangan Nona Xuan dari udara. Nona Xuan merasakan kekuatan Lin Bai pada saat ini, dan segera berseru, tidak. Dan pada saat ini, kekuatan hisap yang sangat besar datang, dan Nona Xuan hanya merasakan tubuhnya ditarik, dan kemudian dia merasakan sebuah tangan. Mencengkeram tenggorokannya seperti baja. Bab 2275 halaman ramuan. Setelah Lin Bai menghancurkan serangan Nona Xuan dari udara, dia mengulurkan tangan dan meraih Nona Xuan, mengambil Nona Xuan ke telapak tangannya, dan mencubit lehernya. Nona Xuan sedang berjuang di tangan Lin Bai, matanya yang indah menatap Lin Bai dengan marah. Ini adalah 3 orang kuat di Pulau 10.000 Bintang. Apakah ini pilihan terakhirmu? Lin Bai mencubit leher Nona Xuan dengan satu tangan, mengangkatnya, melihat kemarahan di wajahnya, dan berkata sambil mencibir. Seperti yang dikatakan Lin Bai, jika Nona Xuan bertemu Lin Bai sebulan yang lalu, dia mungkin akan menjadi lawan yang sulit. Tapi sekarang Lin Bai, setelah dibaptis oleh kolam roh puncak ilahi di alam rahasia Tianfu, kultivasi dan tubuh fisik Lin Bai telah membuat lompatan maju. Sekarang bahkan Kintang di depan Lin Bai, saya khawatir akan sulit untuk melakukannya tahan kekuatan pedang Lin Bai. Lin Bai, apa yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu, aku wanita Li Jis. Jika kamu berani membunuhku, kakak senior Li Jis pasti akan membunuhmu tanpa tubuh. Nona Xuan memelototi Lin Bai dengan marah di wajahnya. Bukankah Li Jis ingin aku mati tanpa tubuhku utuh? Lin Bai tersenyum dingin. Mendengar ini, wajah Nona Xuan menunjukkan keputusasaan. Pada saat ini, Nona Xuan teringat bahwa dendam antara Li Jis dan Lin Bai telah mencapai titik ketidakcocokan. Li Jis bahkan mengirim orang untuk membunuh Lin Bai berkali-kali, tetapi semuanya gagal. Seperti yang dikatakan Lin Bai, Li Jis sudah lama ingin membiarkan Lin Bai mati tanpa tubuh utuh. Lin Bai memegangi leher Nona Xuan dan berjalan di udara selangkah demi selangkah. Para prajurit dari Pulau 10.000 Bintang memandang Lin Bai dengan tercengang. Nona Xuan benar-benar kalah. Dan Lin Bai adalah seorang pendekar pedang. Dia benar-benar mengalahkan Nona Xuan dengan begitu mudah bahkan tanpa menggunakan pedangnya. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Putra Kuasi Suci. Inilah kekuatan dari Kuasi Putra Suci. Ah, Putra Kuasi Sein, keberadaan yang di atas segalanya adalah pejuang kesempurnaan agung alam hidup dan mati sungguh luar biasa. Setelah melihat kekalahan Nona Xuan, Kepulauan 10.000 Bintang ini prajurit tidak berani melangkah maju dengan mudah. Lin Bai berjalan maju selangkah demi selangkah dan memasuki pedalaman Pulau Wansing. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun prajurit Pulau Wansing di sekitarnya yang berani mengambil tindakan terhadap Lin Bai. Halaman ini cukup bagus. Lin Bai berdiri di udara, memandangi halaman kecil di bawah dengan senyuman di wajahnya. Nona Xuan menunduk dan berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk tidak masuk ke tempat ini. Halaman kecil ini adalah tempat kakak senior Li Jis membersihkan dirinya. Bahkan Ji Yun dan saya tidak dapat dengan mudah masuk ke dalamnya selama waktu normal. Seorang pejuang dari Pulau 10.000 Bintang secara tidak sengaja memasuki tempat ini dan langsung dibunuh oleh kakak senior Li Jis. Nona Xuan berkata dengan dingin. Karena ini adalah tempat budidaya Li Jis, saya akan menunggu dia kembali di sini. Lin Bai bergoyang dan memasuki halaman kecil. Di halaman kecil ini, terdapat lingkaran sihir yang mencegah orang luar memeriksa apa yang terjadi di dalam. Prajurit Pulau Wansing yang telah menatap Lin Bai dengan mata penuh semangat juga terkejut ketika dia melihat Lin Bai berjalan ke halaman kecil, dia telah memasuki tempat budidaya murni kakak senior Li Jis. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak berani masuk. Ah, ya, ini adalah tempat yang diperintahkan oleh kakak senior Li Jis untuk tidak dimasuki. Siapa yang berani masuk? Kami tidak ingin masuk. Ayo kelilingi tempat ini dan tunggu sampai kembalinya kakak senior Li Jis. Oke, mengelilingi tempat ini, kita tidak boleh membiarkan Lin Bai pergi begitu saja. Setelah pertukaran kata sederhana, para prajurit Pulau 10.000 Bintang kini bertekad untuk mengepung tempat ini. Melangkah ke halaman kecil, Lin Bai terkekeh dan berkata, sebenarnya ada lingkaran sihir di halaman kecil ini, yang menutupi deteksi dunia luar. Pada saat ini, Nona Xuan, yang telah dicubit oleh Lin Bai, tampak pucat. Kejamnya, kekuatan yang mengalir di dalam tubuh meledak dengan keras,
mengibaskan tangan Lin Bai, dan pada saat yang sama, itu menjatuhkan Lin Bai mundur 100 meter. Metode rahasia. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap Nona Xuan. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang kuat meledak dari tubuh Nona Xuan, dan bahkan ada jejak dia hampir mati. Lin Bai, Anda tidak hanya memiliki metode rahasia untuk meningkatkan kultivasi Anda, saya juga memilikinya. Nona Xuan berkata dengan dingin pada saat ini adalah metode rahasia jiwa bela diri saya, yang secara paksa dapat meningkatkan kultivasi saya. Saat Anda menangkap aku barusan, kamu harus membunuhku dan tidak memberiku kesempatan untuk menggunakan teknik rahasia. Tetapi sekarang, kamu telah memberiku kesempatan ini, dan untuk membalas budi kamu, aku akan membiarkan kamu mati dengan kematian yang lebih menyenangkan. Nona Xuan mencibir dan berubah menjadi serangan bayangan siang Lin Bai. Nona Xuan menjatuhkan pukulannya dan memukul dada Lin Bai, menjatuhkan Lin Bai. Kekuatan mendekati kematian dan kesulitan. Mata Lin Bai berkilat, dan sekarang dia tersenyum dingin, sepertinya aku tidak bisa menjatuhkanmu dengan tanganku sekarang. Saat dia berbicara, Lin Bai mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya. Dengan pedang iblis di tangan, Lin Bai memandang Nona Xuan dengan dingin. Meskipun kamu memiliki segala macam trik hari ini, kamu masih hanyalah awan di depan kekuatan yang luar biasa. Menderita kematian. Wajah Nona Xuan berubah menjadi ganas, dan kekuatannya meledak, mengenai Lin Bai. Kekuatan mengerikan dari telapak tangan ini menimbulkan badai. Sun Long. Lin Bai mendengus dingin saat melihat serangan Nona Xuan. Ujung pedangnya terangkat ke langit. Dengan satu tebasan pedang, ribuan niat pedang berubah menjadi bilah tajam dan menuju ke arah Nona Xuan. Pedang ini mengenai Nona Xuan dan langsung menjatuhkannya, dia terhempas ke reruntuhan dan muntah darah. Cahaya pedang Lin Bai bahkan memotong sebagian besar pakaian Nona Xuan menjadi beberapa bagian, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Kamu. Nona Xuan jatuh ke dalam reruntuhan dan memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menggunakan kartu trufnya dan teknik rahasia Wuhun, dia tidak akan menjadi lawan Lin Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, setelah menggunakan metode rahasia, kamu sudah sebanding dengan kekuatan putra kuasi suci. Jujur saja, saya di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Li Jis hari ini. Saya tidak mau untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tetapi, bagaimana jika kamu berani menyerangku, kamu pasti akan mati hari ini. Lin Bai menatap Nona Xuan dengan dingin dan mengatakan sesuatu, lalu menyingkirkan pedang iblis itu dan melihat ke sudut halaman kecil. Di sudut halaman kecil ini terdapat medan spiritual yang memancarkan energi spiritual. Saat ini, bidang spiritual dipenuhi dengan lebih dari 100 ramuan langka. Ketika Lin Bai melihat ladang obat ini dan lebih dari 100 tanaman obat mujarab, matanya menunjukkan antusiasme. Saya baru saja mengatakan bahwa melalui formasi, saya bisa merasakan aura dan aroma obat meresap ke halaman kecil ini. Bidang spiritual untuk menumbuhkan ramuan dan lebih dari 100 ramuan langka di sini. Lin Bai, seorang alkemis, baru saja berada di udara. Lin Bai langsung merasakan aroma obat di halaman kecil ini. Bahkan di seluruh formasi, aroma obat tidak bisa tidak mengalir keluar. Bisa dibayangkan betapa berharganya ramuan di bidang spiritual ini. Bab 2276 Li Jis yang marah. Alasan mengapa Lin Bai memilih halaman kecil ini untuk menunggu Li Jis sepenuhnya karena dia tertarik dengan ramuan di halaman kecil ini tadi. Setelah Lin Bai mengalahkan Nona Xuan dengan pedang, dia berhenti memperhatikannya. Sebaliknya, dia memusatkan pandangannya pada halaman ramuan. Ini adalah rumput Chaoyang bintang 9. Rumput Chaoyang yang berusia 50.000 tahun. Ini adalah bunga pencerahan 100 biksu. 100 bunga pencerahan suci yang telah lama punah di benua kuno. Ini adalah. Lin Bai tumbuh dalam ingatan alkimia iblis, dia mengenali setiap ramuan di halaman ramuan. Li Jis benar-benar kaya. Dia memiliki begitu banyak ramuan. Setiap ramuan di halaman ramuan ini akan bernilai setidaknya 1 juta jika dijual di Menara Tianbao. Cair, dan sebenarnya ada lebih dari 100 mereka di sini. Mata Lin Bai menjadi liar, berjongkok di halaman ramuan, memandangi ramuan di sekitarnya. Pada saat ini, Nona Xuan mengalami luka serius dan berdiri dari reruntuhan. Melihat ekspresi antusias Lin Bai, dia berkata dengan dingin, setiap ramuan di sini sangat berguna bagi kakak senior Li Jis. Ini adalah harta karun kakak senior Li Jis untuk seumur hidupnya. Jika kamu berani bergerak, kakak senior Li Jis pasti akan membunuhmu tanpa tubuh apapun. Kata Nona Xuan dengan kejam. Lin Bai berbalik dan melirik Nona Xuan, tersenyum sedikit, mengambil ramuan langsung dari halaman ramuan, mengambilnya di tangannya, duduk bersila, dan kemudian jiwa pedang pemakan di tubuhnya berkedip, mengeluarkan ramuan itu dari obat mujarab. Serap semua kekuatan spiritual. Kamu. Nona Xuan memandang Lin Bai dengan marah.
Lin Bai menutup telinga dan berkata dengan dingin, ini bisa dianggap sebagai sedikit kompensasi dari Li Jis. Saya akan menerima halaman ramuan ini. Lin Bai menyeringai, mengambil ramuan itu satu persatu, dan dengan cepat itu disempurnakan dengan jiwa pedang yang memangsa. Nona Xuan menyaksikan adegan ini dari samping dan hanya bisa merasa cemas. Dia juga tahu saat ini bahwa dia bukan tandingan Lin Bai. Pada saat ini, Nona Xuan menemukan hal yang aneh, yaitu dia melihat. Setiap ramuan yang diambil oleh Lin Bai dengan cepat layu di tangan Lin Bai, lalu berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menyerap semua kekuatan ramuan itu begitu cepat? Nona Xuan melihat pemandangan ini dengan ngeri. Saat Lin Bai menyerap kekuatan ramuan itu semakin cepat, dalam sekejap mata, setengah dari ramuan di halaman ramuan itu telah diserap oleh Lin Bai. Tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Tingkat kelima. Pada saat ini, kekuatan api yang mengerikan muncul di tubuh Lin Bai. Kekuatan api ini sepertinya membakar meridian dan tulang di tubuh Lin Bai. Setelah waktu singkat, kekuatan apinya meleleh, tetapi kekuatan fisik Lin Bai menembus ke tingkat yang benar-benar baru. Badan 9 kesengsaraan bulan merah telah mencapai tingkat kelima. Sekarang aku seharusnya bisa mengambil penguasa surgawi dengan sempurna. Lin Bai menyeringai dan berkata dengan ringan, ada begitu banyak ramuan di sini, lihat aku bisakah kamu hancurkan mencapai kesempurnaan luar biasa dari alam kelahiran dan kematian dalam satu gerakan. Lin Bai terus mengambil ramuan itu dan terus memurnikan dan menyerapnya. Adapun Nona Xuan, dia menyaksikan adegan ini dengan kaget. Tapi ketika Lin Bai berada di halaman ramuan, menyerap ramuan itu. Saat ini, Li Jis dan Zhu Jingyi kembali ke Pulau Wanxing. Zhu Jingyi mengikuti Li Jis dan berkata sambil tersenyum menyanjung, saudara Li Jis, Wang Qing benar-benar pengecut. Setelah dikalahkan oleh Lin Bai, dia segera kehilangan semangat juangnya. Li Jis dengan baik hati mengambil ramuan itu untuk membantunya perbaiki dantian. Dan siunya. Karena, aku ingin dia bekerja untuk kakak senior Li Jis, tapi dia menolak. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara memuji. Zhu Jingyi berkata kepada Li Jis. Alasan mengapa Li Jis meninggalkan Pulau 10.000 Bintang adalah untuk mengunjungi Wang Qing. Awalnya, Li Jis berencana mengeluarkan beberapa ramuan untuk membantu Wang Qing memperbaiki dantiannya, dan ingin Wang Qing mengorbankan nyawanya untuknya. Tapi Wang Qing berkata bahwa dia bisa mengorbankan nyawanya untuk Li Jis, tapi jika Li Jis ingin mengambil tindakan terhadap Lin Bai di masa depan, dia tidak akan ikut campur. Li Jis awalnya merayu Wang Qing hanya untuk berurusan dengan Lin Bai. Setelah mendengar penolakan Wang Qing untuk berurusan dengan Lin Bai, Li Jis hanya bisa kembali dengan kecewa. Li Jis menghela nafas pelan, Wang Qing adalah seorang jenius. Jika dia bergabung, itu akan sangat bermanfaat bagiku. Sayang sekali. Zhu Jingyi berkata, itu karena dia tidak tahu bagaimana memuji. Li Jis menggelengkan kepalanya sedikit, maju selangkah, dan datang ke Pulau 10.000 Bintang. Tetapi ketika dia kembali ke Pulau 10.000 Bintang, Li Jis tiba-tiba mengerutkan kening karena dia melihat sejumlah besar murid kampus selatan berkumpul di Pulau 10.000 Bintang. Mereka semua berdiskusi dengan suara pelan sambil melihat ke bagian dalam Pulau 10.000 Bintang. Apa yang terjadi? Di mana formasi di Pulau 10.000 Bintang? Itu benar-benar rusak. Saat Li Jis kembali ke Pulau 10.000 Bintang, dia merasakan kehancuran formasi di Pulau 10.000 Bintang. Zhu Jingyi segera mengutuk, bajingan itu berani datang ke Pulau Wanxing untuk menimbulkan masalah. Saya tidak ingin hidup lagi. Li Jis tampak murung, terhuyung, dan langsung menuju ke pedalaman Pulau Wanxing. Ketika dia tiba di pedalaman, Li Jis melihat ratusan prajurit dari Pulau 10.000 Bintang mengelilingi halaman ramuan. Li Jis berjalan mendekat dengan wajah muram dan meraung, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi dengan Pulau 10.000 Bintang? Bagaimana formasi 10.000 Bintang bisa dihancurkan? Mendengar suara Li Jis, para prajurit Pulau 10.000 Bintang merasa seperti mereka telah melihat penyelamat. Umumnya, lihat ke belakang. Saudara senior Li Jis. Saudara senior Li Jis, kamu akhirnya kembali. Ratusan prajurit dari Pulau 10.000 Bintang berkata dengan wajah sedih. Pada saat ini, Zhu Jingyi datang terbang dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Saya belum memberitahu kakak senior Li Jis. Salah satu prajurit dari Pulau Wanxing maju dan berkata, kakak senior Li Jis, situasi orang bijak di kampus selatan barusan Lin Bai tiba-tiba masuk ke Pulau 10.000 Bintang, dan dia membelah formasi 10.000 Bintang dengan satu pedang, dan bahkan membunuh lebih dari 50 orang kuat dari Pulau 10.000 Bintang. Lin Bai, Li Jis segera mendengar nama itu. Marah, karena Lin Bai berani masuk ke Pulau Wanxing, bagaimana dengan Xuan? Mengapa dia tidak mengambil tindakan? Apakah dia baru saja melihat Lin Bai menghancurkan Pulau Wanxing? Prajurit itu berkata, saudara Li Jis, Nona Xuan dia telah mengambil tindakan,
tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Lin Bai dengan satu pukulan. Li Jis meraung, tidak masuk akal. Bagaimana ini mungkin? Xuan adalah orang kuat yang dilatih oleh saya secara pribadi, bagaimana dia bisa menjadi dikalahkan oleh Lin Bai? Xuan di mana Xuan Ren? Biarkan dia datang menemuiku. Li Jis mendengus dingin. Prajurit itu berkata, saudara Li Jis, setelah Nona Xuan dikalahkan oleh Lin Bai, dia ditangkap oleh Lin Bai. Li Jis bertanya, di mana Anda ditangkap? Apakah Anda kembali ke Pulau Yanglong? Prajurit itu adalah seluruh tubuhnya gemetar. Dia melihat ke halaman ramuan di depannya, itu. Tepat di halaman ramuan tempat kamu biasanya berlatih. Halaman ramuan. Li Jis melihat ke halaman kecil di bawah, tiba-tiba menjadi pucat dengan ketakutan, dan meraung dengan marah. Tidak, ramuanku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Jis menukik ke bawah dan memasuki halaman ramuan. Bab 2277 Puncak Alam Hidup dan Mati Tingkat ke-9. Pedang Lin Bai baru saja memotong sebagian besar pakaian Nona Xuan, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Nona Xuan menanggung luka seriusnya dan mengamati Lin Bai dari dekat di taman obat. Mata Nona Xuan membelalak. Dia mungkin tidak akan pernah melupakan pemandangan ini seumur hidupnya. Dia melihat ramuan dengan cepat berubah menjadi abu dari tangan Lin Bai. Tangan itu sepertinya penuh dengan kekuatan magis, menyentuh roh. Semuanya akan tersedot kering segera. Bagaimana ini bisa terjadi? Teknik macam apa ini yang memiliki kekuatan magis seperti itu? Nona Xuan memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Saat Lin Bai dengan cepat menyerap ramuan itu satu persatu, Nona Xuan melihat bahwa hanya ada satu ramuan berwarna merah darah yang tersisa di kebun obat 10.000 yuan bunga berbentuk naga. Tidak. Nona Xuan sepertinya sangat mementingkan ramuan ini, tetapi ketika dia melihat mata Lin Bai menatap ramuan ini, ekspresinya segera berubah. Lin Bai berjalan menuju ramuan ini dan terkekeh, di taman obat yang luas ini, ramuan ini adalah yang paling berharga. 10.000 yuan bunga berbentuk naga, dengan setetes naga mati darah adalah benih. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, benihnya dapat mekar dan mengembun menjadi bentuk naga. Ketika matang, kekuatan obatnya sebanding dengan setetes darah naga asli. Sepertinya, bunga berbentuk naga seharga 10.000 yuan ini akan segera matang. Sayang sekali. Ini akan memakan waktu lebih dari 3 bulan untuk matang sepenuhnya. Saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Lin Bai mengulurkan tangan untuk mengambil ramuan ini. Nona Xuan tampak cemas saat ini dan buru-buru berteriak, Tuan Lin Bai, Anda dapat mengambil ramuan lain di kebun obat ini, tetapi Anda tidak dapat menyentuh ramuan ini. Ini adalah ramuan yang paling dihargai oleh Li Jis. Obat. Lin Bai mengulurkan tangan dan terkekeh, tentu saja saya tahu ini adalah ramuan yang paling dihargai Li Jis. Dia mempraktikkan 9 transformasi naga, dan setiap transformasi membutuhkan darah klan naga untuk dibaptis. Sayang sekali. Naga terlalu langka di benua kuno, dan dia tidak dapat menemukan cukup darah naga sama sekali. Bunga berbentuk naga 10.000 yuan ini telah menjadi harapannya. Agaknya untuk membuat bunga berbentuk naga 10.000 yuan mekar, pasti membutuhkan banyak usaha bagi Li Jis untuk berbicara. Ini benar-benar sebuah keuntungan bagiku. Lin Bai terkekeh dan mengulurkan tangan untuk mengambil 10.000 yuan. Bunga yuan berbentuk naga. Nona Xuan tampak pucat. Pada saat ini, Nona Xuan mendengar suara berisik di luar halaman ramuan, kemudian Nona Xuan menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda marah berpakaian putih berjalan ke halaman ramuan. Kakak senior Li Jis. Nona Xuan menoleh ke belakang dan melihat Li Jis masuk. Setelah Li Jis masuk, dia melirik ke arah Nona Xuan dan melihat sebagian besar pakaiannya robek, memperlihatkan kulit seputih saljunya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap, dan 2 garis darah keluar dari matanya. Kemudian, Li Jis mengabaikan Nona Xuan dan menatap langsung ke arah Lin Bai di taman obat. Pada saat ini, Li Jis kebetulan melihat Lin Bai memetik bunga berbentuk naga seharga 10.000 yuan dan memegangnya di tangannya sebelum dia bisa memurnikannya. Lin Bai. Li Jis memelototi Lin Bai dengan mata merah darah dan meraung, bunga berbentuk naga seharga 10.000 yuan hanya akan matang dalam 3 bulan, dan kamu benar-benar memetiknya sekarang, kamu benar-benar memetiknya. Sialan. Li Jis meraung dengan marah, seluruh tubuhnya meraung dengan kekuatan, dan kekuatan seperti kehampaan yang hancur menyebar. Para prajurit Pulau 10.000 Bintang yang sekarang berada di luar halaman pengobatan spiritual semuanya ketakutan dan menjadi pucat ketika mereka merasakan kekuatan ini menyebar. Tahukah kamu berapa banyak usaha dan usaha yang aku lakukan untuk membuat bunga naga 10.000 yuan mekar? Sekarang kamu telah menghancurkan segalanya. Kamu pantas mati. Kamu layak mati. Li Jis meraung dengan gigi terkatup. Bunga berbentuk naga seharga 10.000 yuan ini memang sangat penting bagi Li Jis. Lan Yuxin telah mengatakan sebelumnya bahwa 9 transformasi naga yang dipraktikkan oleh Li Jis adalah keterampilan unik dalam Sutra Yuanzu, dan setiap terobosan memerlukan baptisan darah naga.
Kini Li Jis dan ayahnya telah menemukan 3 jenis darah naga. Namun, naga sulit ditemukan di benua kuno. Sampai saat ini, Li Jis baru menyelesaikan transformasi ketiga dari 9 transformasi naga ilahi, tetapi belum pernah menemukan cukup naga untuk menyelesaikan transformasi keempat. Untungnya, bertahun-tahun yang lalu, ayah Li Jis sepertinya telah memikirkan hal ini, jadi dia mengeluarkan kristal darah naga dari Akademi Dongzu, memberikannya kepada Li Jis, menanamnya menggunakan metode rahasia, dan membiarkannya mekar, menjadi ramuan langka. Ini adalah bunga berbentuk naga seharga 10.000 yuan. Awalnya, Li Jis berencana menunggu 3 bulan hingga bunga berbentuk naga 10.000 yuan matang sebelum menggunakan ramuan ini untuk menyelesaikan transformasi keempat dari 9 transformasi naga ilahi. Sayang sekali tinggal 3 bulan lagi, tinggal 3 bulan lagi. Itu diambil oleh Lin Bai saat ini. Beri aku bunga berbentuk naga seharga 10.000 yuan, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat hari ini. Li Jis menatap Lin Bai dengan mata merah darah, dengan sedikit keganasan di wajahnya, seolah dia ingin menguliti Lin Bai dan mengejangnya. Lin Bai memegang bunga berbentuk naga seharga 10.000 yuan dan tidak terburu-buru menyerapnya dengan jiwa pedang yang memangsa. Dia memandang Li Jis dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu akhirnya kembali. Tepat pada waktunya, aku juga mendapat ramuan di halaman ramuan. Jika kamu tidak kembali, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Aku ingin ramuan ini. Lin Bai dapat melihat bahwa Li Jis sangat menginginkan ramuan itu di tangannya. Segera, Lin Bai mengambil bunga berbentuk naga 10.000 yuan dan menyerap semua kekuatan spiritual dalam bunga berbentuk naga 10.000 yuan di depan Li Jis. Obat mujarab ini ada di tangan Lin Bai, dan berubah menjadi abu sedikit demi sedikit. Tidak. Li Jis melihat bunga berbentuk naga seharga 10.000 yuan berubah menjadi abu, dan meraung dengan enggan, Lin Bai. Hari ini, kamu pasti akan mati. Li Jis sangat marah. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuh Li Jis. Tapi setelah kekuatan obat bunga berbentuk naga 10.000 yuan diserap oleh Lin Bai, ranah budidaya Lin Bai sebenarnya mulai menerobos. Bunga berbentuk naga 10.000 yuan memang merupakan ramuan langka di dunia ini. Setelah saya menyerapnya, itu benar-benar memungkinkan saya untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari puncak alam hidup dan mati. Lin Bai berkata dengan kejutan besar. Pada saat ini, kultivasi Lin Bai mencapai puncak alam hidup dan mati tingkat ke-9. Sedikit lebih dekat untuk menerobos kesempurnaan agung alam kelahiran dan kematian. Tapi Lin Bai juga puas. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan di alam hidup dan mati tingkat 9, dia sudah cukup untuk menghadapi Li Jis. Kultivasi telah menembus ke puncak alam hidup dan mati tingkat ke-9. Tubuh fisik adalah tubuh 9 kesengsaraan Ciyue tingkat ke-5. Sekarang, dalam alam hidup dan mati, saya harusnya kesulitan menghadapi lawan. Bahkan jika aku seorang Master Fang, aku bisa disandingkan dengannya. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan menatap Li Jis yang marah. Li Jis, kita bisa melunasi rekeningnya sekarang. Lin Bai mengangkat matanya dan menatap Li Jis dengan dingin. Pada saat ini, niat membunuh di hati Lin Bai mulai menyebar. Apakah Li Jis memimpin para prajurit dari Pulau Wanxing untuk menghancurkan Pulau Yanglong? Kali ini Li Jis mengirim seorang pembunuh untuk menangkap Baur. Niat membunuh Lin Bai terhadap Li Jis sangat kuat. Bab 2278 Pertarungan Sengit dengan Li Jis. Kamu mencari kematian. Wajah Li Jis ganas, matanya merah darah, dan urat-urat muncul di wajahnya. Baru saja, dia terlihat anggun, tetapi sekarang setelah melihat Lin Bai menyerap bunga berbentuk naga senilai 10.000 yuan, dia langsung berubah menjadi binatang buas. Bunuh Lin Bai. Begitu Li Jis bergerak, semburan arogansi emas memenuhi tubuhnya. Api emas ini mengelilinginya dan berubah menjadi 3 naga emas yang bersinar, mengaum dengan gigi dan cakar di belakangnya. Gemuruh. Kekuatan Li Jis dilepaskan, dan 3 naga dewa berputar-putar di belakangnya. Sebuah kekuatan yang kuat langsung mengguncang halaman ramuan hingga berkeping-keping. Ini adalah transformasi ketiga dari 9 transformasi naga ilahi. Lin Bai melihat kesombongan emas pada Li Jis dan 3 naga dewa di belakangnya dengan gigi dan cakar. Kekuatan fisiknya telah mencapai puncaknya pada saat ini, dan energi serta darah di tubuhnya melonjak dengan liar. Kekuatannya luar biasa. Sikat. Dalam sekejap, Li Jis berubah menjadi bayangan emas, muncul di depan Lin Bai dalam jarak 100 meter, dan meninju langsung ke wajah Lin Bai. Tidak, Lin Bai langsung memblokirnya dengan pedangnya. Pukulan ini mengenai pedang iblis dan menjatuhkan tubuh Lin Bai, mundur hampir 5.000 meter. Kaki Lin Bai bahkan meninggalkan 2 jurang panjang di tanah. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pukulan ini. Lin Bai, kamu tidak boleh memprovokasiku. Aku bukan orang sepertimu yang bisa menantangku. Li Jis memukul mundur Lin Bai dengan pukulan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan 3 naga di belakangnya. Terlihat seperti dewa yang turun ke bumi. Otot-otot di tubuhnya menonjol,
dan petir emas terus mengalir di tubuhnya. Jari ilahi naga penghancur langit. Li Jis mengangkat matanya dan menatap dengan marah ke arah Lin Bai, yang berada 5.000 meter jauhnya. Dia mengangkat jarinya dari kejauhan dan menunjuk ke arah Lin Bai dengan ganas. Lin Bai, 5.000 meter jauhnya, tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan menghancurkannya dari segala arah. Tidak bagus. Lin Bai buru-buru berseru, dan dengan kilatan Ruyiring, tubuh Lin Bai meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Saat Lin Bai pergi, tempat itu meledak dengan keras, meninggalkan lubang dalam dengan diameter sekitar 1 kilometer. Lin Bai menoleh ke belakang, dengan sedikit ketakutan di matanya. Jika kekuatan jari ini mengenai Lin Bai, bahkan jika Lin Bai tidak mati, dia mungkin tidak bisa lolos dari cedera serius. Ketiga naga dewa itu menari dengan liar, menghancurkan halaman ramuan itu hingga berkeping-keping. Para pejuang di Pulau Wansing dan para pejuang yang datang ke Pulau Wansing untuk berziarah segera melihat Li Jis, yang bermandikan cahaya kemasan dan membawa 3 naga di punggungnya, seperti dewa. Apakah itu kakak senior Li Jis? Bermandikan cahaya kemasan, membawa naga dewa di punggungnya, dewa turun ke bumi, menghancurkan dunia, inilah 9 transformasi. Naga ilahi. Apakah itu kakak senior Li Jis? Kekuatan kakak senior Li Jis. Sungguh menakjubkan. Pulau Wansing ketika semua prajurit melihat penampilan marah Li Jis, mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga kagum. Bahkan Nona Xuan tercengang saat melihat Li Jis. Dalam ingatan Nona Xuan, Li Jis selalu lembut dan lembut. Dia belum pernah melihat Li Jis terlihat begitu marah. Sedemikian rupa sehingga ketika Nona Xuan melihat Li Jis seperti ini, dia terkejut. Mencari naga. Setelah Lin Bai menghindari jari Li Jis, dia tiba-tiba tampak seperti anak panah yang tajam, melompat melintasi kehampaan, dan mengarahkan langsung ke tubuh Li Jis dengan pedang. Kekuatan pedang ini, dikombinasikan dengan konsepsi artistik Aurora Dzogchen, sangatlah cepat. Sebuah pedang melintas di langit. Nona Xuan telah mengamati pertempuran antara Li Jis dan Lin Bai dengan cermat, matanya tidak pernah lepas sedetik pun, tetapi bahkan dengan konsentrasi seperti itu, dia masih tidak dapat dengan jelas melihat kecepatan pedang Lin Bai. Pedang yang sangat cepat. Nona Xuan memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Kecepatan dan kekuatan pedang ini hampir sama baiknya dengan orang kuat dalam kesulitan. Pedang itu menembus udara dan menusuk di depan Li Jis dalam sekejap. Li Jis bermandikan cahaya kemasan, seperti arhat emas, tak terkalahkan. Matanya bersinar. Ketika Lin Bai menikamnya dengan pedangnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke depan dengan ganas. Pedang Lin Bai sangat cepat sehingga mudah tersangkut di telapak tangan Li Jis. Terlebih lagi, pedang iblis itu sangat tajam, tetapi setelah Li Jis meraih pedangnya, pedang iblis itu tidak melukai Li Jis sama sekali. Ini adalah kekuatan 9 transformasi naga ilahi. Bahkan senjata spiritual terkuat pun ingin menyakitiku. Li Jis meraih pedang iblis itu dan menolak untuk melepaskannya. Dia meraung, gigit dia sampai mati dan potong dia menjadi potongan dengan 1000 pisau. Ayo pergi. Li Jis meraih pedang iblis dan meraung pada saat yang sama. Ketiga naga yang melingkar di belakangnya meraung dan terbang keluar dari bahunya. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit Lin Bai. Teknik pedang pembunuh naga. Mata Lin Bai berkilat dan dia meraung dengan marah. Gemuruh. Suara bumi berguncang terdengar, dan seluruh Pulau Wansing berguncang hebat. Pertarungan antara Lin Bai dan Li Jis berlanjut. Teknik pedang pembunuh naga. Mencari naga. Menyeberangi sungai. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan. Formasi kerajaan. Formasi perangkap. Buka, 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 buka. Guntur Dewa Pelindung. Pedang guntur ilahi Aoki. Bunuh. Setiap teknik pedang yang kuat dilepaskan dari tangan Lin Bai, bergantian muncul dan membombardir Li Jis. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi terus diubah oleh Lin Bai. Di sisi lain, Li Jis bermandikan cahaya kemasan, mengenakan 3 naga, agung dan agung, seperti dewa. Jari dewa naga penghancur langit. Tangan penangkap naga. Ini dia pedangnya. Lagu naga 9 pedang langit. 1 pedang untuk mengendalikan naga. 9 transformasi naga dewa, sang transformasi ketiga, 3 naga menghancurkan langit. Li Jis juga menggunakan metode keluar, teknik tinju, teknik telapak tangan, dan teknik pedang tidak ada habisnya. Keterampilan tinju Li Jis sangat kuat, keterampilan telapak tangannya sangat kuat, dan keterampilan pedangnya selalu berubah. Ditambah dengan 9 transformasi naga ilahi, kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang ekstrim. Li Jis terlalu kuat dalam hal ini. Saat ini, gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga terus menyebar ke seluruh Pulau Wansing. Hanya dalam waktu singkat, 180 10.000 bintang hancur total dan berubah menjadi reruntuhan karena pertempuran antara Li Jis dan Lin Bai. Seluruh permukaan laut berguncang hebat. Seluruh halaman selatan merasakan gelombang kekuatan penghancur dunia datang dari arah Pulau 10.000 bintang.
Bukan hanya kampus selatan saja yang merasakannya. Bahkan halaman barat, halaman utara, dan halaman timur semuanya merasakan fluktuasi kekuatan ini. Di klan Lan, Lan Ling sedang duduk di tepi danau dengan mata tertutup dan bermeditasi. Tiba-tiba dia mengangkat matanya dan melihat ke halaman selatan dengan sedikit cemberut. Lalu dia mengangkat tangannya dan melambai, dan cahaya spiritual jatuh ke dalam danau. Dalam sekejap, sebuah gambar muncul di danau. Pemandangan ini jelas merupakan pemandangan Pulau 10.000 Bintang. Dalam gambar tersebut, ada seorang pria bermandikan cahaya keemasan, dengan 3 ekor naga bergelantungan di tubuhnya, seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke bumi. Ada juga seorang pria berpakaian putih, dengan wajah tanpa ekspresi dan tatapan acuh tak acuh. Memegang pedang tiada taraf dengan pedang yang mencapai langit. Bangun! Bab 2279 menakjubkan. Lan Ling mengerutkan kening dan menatap kedua pria di foto itu. Dia berkata dengan tidak percaya, mengapa Lin Bai dan Li Jis memulai perkelahian. Begitu cepat. Lan Ling awalnya ingin Li Jis menjadi batu asahan Lin Bai, tapi Lan Ling benar-benar tidak menyangka pertarungan puncak antara Lin Bai dan Li Jis akan terjadi begitu cepat. Di saat yang sama, Lan Yuxin menemani Baoer di Pulau Yanglong dan merasakan getaran Pulau Yanglong. Kura-kura tua itu naik ke bahu Baoer dan melihat jauh ke arah Pulau Wanxing. Saya tidak menyangka masih ada orang yang mempraktikkan 9 transformasi naga ilahi di dunia ini, dan mereka bahkan telah mencapai tahap ketiga. Transformasi. Lin Bai akhirnya bertemu lawannya. Hal yang paling luar biasa tentang 9 transformasi naga adalah bahwa setelah setiap terobosan, perubahan yang mengejutkan akan terjadi pada tubuh prajurit. Kekuatan fisik tubuh, kekuatan kultivasi dan kekuatan spiritual semuanya akan berubah. Ini adalah metode melatih ki dan tubuh pada saat yang sama. Meskipun mata kura-kura tua itu kecil, dia tampaknya dapat melihat pemandangan yang jauhnya ribuan mil. Lan Yuxin bertanya pada saat ini, "Senior, bagaimana situasi di Pulau 10.000 Bintang?" "Tidak buruk, cukup bagus." Kura-kura tua itu terkekeh. "Lin Bai, apakah ada bahaya?" Lan Yuxin bertanya dengan cemas. Kura-kura tua itu terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir. Meskipun anak laki-laki yang mempraktikkan 9 transformasi naga ilahi cukup baik, Lin Bai bukanlah seorang vegetarian. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun kepada siapapun. Lin Bai tidak bisa membunuhnya, jadi dia juga bisa membunuhnya. Bukan Lin Bai." Kura-kura tua terkekeh. Meskipun Lan Yuxin mendengar apa yang dikatakan kura-kura tua itu, dia masih sedikit khawatir. Pada saat ini, Baoer merangkak ke pelukan Lan Yuxin dan berteriak dengan lemah, "Ibu, di mana ayah?" "Bu, Baoer merindukan ayah. Ayo kita cari ayah, oke." Lan Yuxin memeluknya. Memegang tangan Baoer, dia menghibur dengan lembut, "Baoer, jadilah baik, ayah pergi membelikan permen untukmu. Dia akan kembali sebentar lagi, dan kami akan menunggunya di rumah, oke?" Baoer cemberut, sedikit tidak senang. Tapi Lan Yuxin tidak punya pilihan selain memegang erat Baoer. Di halaman utara, beberapa orang kuat yang bercita-cita untuk mencapai level tertinggi keluar dari retret dan melihat ke arah halaman selatan. Ada pertarungan di halaman selatan. Fluktuasi kekuatan seperti itu mengandung energi Roh Kudus yang sangat murni. Ini adalah fluktuasi 9 transformasi naga ilahi. Di halaman barat, beberapa lelaki tua juga melihat ke arah halaman selatan, 9 transformasi naga ilahi. Siapa yang bertarung dengan Li Jis? Aura Roh Kudus yang terpancar begitu kuat. Di halaman timur, banyak pria kuat dari keluarga Gu memandang ke halaman selatan, pengadilan selatan, pertarungan akan segera dimulai. Pada saat itu, banyak pria kuat dari 4 halaman di tenggara, barat laut dan barat laut merasakan fluktuasi pertempuran ini. Orang-orang datang dari segala arah ke halaman selatan, dan kebanyakan dari mereka ada di sana untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Klik, klik, klik. Terdengar bunyi klik yang keras, dan salah satu dari 108 pulau di Pulau Wanxing tiba-tiba hancur berkeping-keping dan tenggelam ke dasar laut. Pada saat pulau itu runtuh, cahaya keemasan dan sesosok tubuh melayang ke udara. Di bawah sinar cahaya keemasan itu adalah Li Jis. Di seberang Li Jis, Lin Bai memegang pedang tajam di tangannya dan memandang Li Jis dengan dingin dan kejam. Nona Xuan melangkah mundur sangat jauh, menyaksikan pertempuran antara Lin Bai dan Li Jis dari kejauhan, tercengang dan ngeri. Pulau 10.000 Bintang, 108 pulau, telah setengah dihancurkan oleh mereka sekarang. Nona Xuan menundukkan kepalanya. Melihat Pulau 10.000 Bintang. Awalnya, ada 108 pulau di laut ini, yang sangat megah dan tampak seperti tanah suci. Namun kini pertarungan antara Lin Bai dan Li Jis telah mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Di sebuah pulau, bekas tinju besar tertinggal, yang ditinggalkan oleh pukulan Li Jis. Sebuah pulau terbelah dua oleh pedang Lin Bai. Banyak pulau-pulau yang kini hancur dan tenggelam ke dasar laut. Di antara 108 pulau yang megah,
saat ini hanya tersisa 3 atau 5 pulau, berdiri tegak di atas laut. Kakak senior Li Jis. Kedua orang ini. Mereka terlalu kuat. Keterampilan tinju, keterampilan pedang, keterampilan telapak tangan, dan tubuh fisik kakak senior Li Jis hampir mencapai tingkat kesempurnaan, dan setiap aspek sempurna. Tapi ilmu pedang Lin Bai masih menakutkan dan tak tertandingi. Kedua pedang terbang itu menyerang dan bertahan. Keduanya telah bertarung selama setengah jam, dan masih belum ada pemenang. Para prajurit mengawasi sekeliling Pulau Wansing saat ini, mereka semua menjadi ngeri. Yang mengejutkan mereka adalah betapa kuatnya Li Jis. Dia adalah orang bijak terkuat di Akademi Selatan, dan dia memenuhi reputasinya. Yang mengejutkan mereka adalah Lin Bai, seorang kultivator pedang dan bintang yang sedang naik daun, sebenarnya memiliki modal untuk melawan Li Jis. Nona Xuan memandang mereka berdua dengan tercengang dan berkata dengan terkejut, pertempuran ini mungkin akan dicatat dalam sejarah pertarungan antara para jenius terbaik di Akademi Dongsu. Pertempuran ini mungkin tidak akan lebih buruk dari yang terjadi. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Sebelumnya, kultivator pedang penentang surga mana yang dapat menantang prestasi seluruh Akademi Dongsu sendirian. Nona Xuan melihat pemandangan di depannya. Lin Bai dan Li Jis berdiri berhadapan di atas reruntuhan Pulau 10.000 Bintang, ekspresi mereka suram. Li Jis tidak menyangka Lin Bai begitu kuat. Demikian pula, Lin Bai tidak menyangka bahwa 9 transformasi naga akan menjadi begitu luar biasa. Lin Bai, aku, Li Jis, tidak akan membunuhmu hari ini, dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia. Mata Li Jis berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dia mengepalkan tinjunya, dan meraung dengan gigi terkatup. Semangat bela diri. Pada saat ini, Li Jis menengadah ke langit dan meraung, dan asap hitam membubung dari atas kepalanya. Di antara asap hitam, seekor naga putih panjang muncul. Dan setelah naga putih panjang ini terbang di atas kepalanya, ia berubah menjadi pedang putih. Pedang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini adalah semangat bela diri Li Jis, semangat bela diri tingkat kaisar, bernama Pedang Suci Naga Putih. Li Jis mengangkat tangannya untuk meraih pedang putih yang berubah menjadi naga putih, dan di saat yang sama, dia mencubit gerakan tangan di tangan kirinya. Pada saat ini, ketiga naga yang menari liar di belakang Li Jis berubah menjadi jejak asap emas, mengembun di atas segel tangan Li Jis. Ini dia, gerakan membunuh paling kuat dari kakak senior Li Jis. Ketika Nona Xuan melihat adegan ini, dia berkata dengan sangat ngeri, kakak senior Li Jis, kamu benar-benar marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nona Xuan berbalik dan lari ke kejauhan. Dia telah berlatih dengan Li Jis, dia sangat menyadari kekuatan gerakan membunuh Li Jis, dan sekarang dia menjauh karena takut melukai kolam ikan. Teknik rahasia jiwa bela diri. Pedang pemutus langit naga putih. 9 transformasi naga ilahi. 3 segel naga. Dengan pedang di tangan dan segel tangan di tangan, Li Jis bergegas menuju Lin Bai dengan ganas. Pada saat ini, 3 tingkat kekuatan konsepsi artistik di tubuh Lin Bai dengan cepat berkumpul. Konsepsi artistik Aurora. Membunuh konsepsi artistik. Hujan lebat konsepsi artistik. 3 pikiran bersatu, Susian. Ribuan bayangan pedang menari dengan liar di sekitar Lin Bai, dan cahaya pedang yang tajam merobek langit seperti langit pedang. Pedang untuk membunuh yang abadi ini pasti akan memukau dunia. Bab 2280 Dekan Chen. 2 jurus membunuh Li Jis, pedang penebas langit naga putih dan segel 3 naga, semuanya menyerang Lin Bai. Zuxian menebas udara dan membunuhnya. Gemuruh. Hanya suara keras yang memekakkan telinga yang terdengar, dan gelombang suara menyapu sejauh 100 mil seperti gelombang besar. Engah, engah, engah. Semua prajurit yang mendengar suara keras itu menyemburkan seteguk darah, bahkan Nona Xuan. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia dengan cepat mundur, berpikir harus keluar dari sini. Nona Xuan menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai dan Li Jis bertabrakan satu sama lain. Setelah suara besar datang, tempat keduanya bertabrakan tersebar oleh cahaya putih yang menyilaukan. Setelah tumbukan kekuatan ini, 108 pulau 10.000 bintang runtuh sepenuhnya dan tenggelam ke dasar laut. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kita sudah berjauhan, tapi aku tidak menyangka gempa susulan dari gerakan ini akan benar-benar melukaiku. Ya Tuhan, menakutkan sekali. Hanya gempa susulan yang begitu dahsyat. Kalau begitu jika kita menghadapi serangan mereka secara langsung, bukankah kita akan hancur menjadi abu? Itu terlalu menakutkan. Kedua orang ini adalah monster. Setelah mengalami dampak kekuatan yang mengerikan tadi, para prajurit di sekitar Qingdao berkata dengan ngeri. Memanggil, memanggil. Tepat setelah tabrakan, kedua sosok itu terbang berbarengan dan jatuh ke air laut dengan panik. Kakak senior Li. Para prajurit dari Pulau Wansing bergegas keluar bersama Nona Xuan, dan memancing Li Jis keluar dari laut dalam sekejap. Pada saat ini, Li Jis juga menderita luka yang sangat serius,
cahaya keemasan yang dia mandikan juga menghilang, kulitnya pecah-pecah, dan darah memancar, tetapi mata Li Jis masih tajam, dan dia melihat ke sisi yang berlawanan. Di sini, dari bawah laut, sesosok tubuh melompat keluar. Meski terluka parah, bilah pedang di tangannya masih menggigit dan dingin. Dengan pikiran, dua pedang terbang muncul dari laut lagi. Para prajurit dari Pulau Wansing berkumpul di sekitar Li Jis. Setelah Lin Bai terbang keluar dari dasar laut, dia mendarat di atas kerikil dan menatap Li Jis dengan dingin. Ya Tuhan, apakah ini situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak? Dalam konfrontasi tadi, Lin Bai dan Li Jis sebenarnya berakhir dengan hasil kalah-kalah. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran berkata dalam kejutan. Lin Bai mengeluarkan pil Tianfang dan pil Dixuan dari tas penyimpanannya dan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Luka di tubuhnya disembuhkan, dan energi spiritual yang dikonsumsi di dalam tubuhnya dengan cepat pulih. Demikian pula, Li Jis juga meminum banyak pil. Keduanya sedang meminum pil sekarang. Sepertinya mereka akan terus bertarung. Apakah mereka masih akan bertarung? Mungkinkah pertarungan hari ini tidak akan berakhir tanpa salah satu dari mereka mati? Orang-orang di sekitar para prajurit semua berkata dengan kaget. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Setelah Lin Bai mengambil obat mujarab, dia segera menggerakkan pedang terbangnya, dan kedua pedang terbang itu dengan cepat melesat ke udara untuk membunuh Li Jis. Pergi. Li Jis menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengusir para prajurit di Pulau Wansing di sekitarnya. Cahaya keemasan di tubuhnya memenuhi udara lagi, dan dia meninju, mencoba menjatuhkan kedua pedang terbang itu. Sayangnya cedera Li Jis terlalu serius, dan dia masih belum memiliki kekuatan seperti sebelum hari itu. Meskipun ramuan yang diminumnya bagus, tetap saja tidak sebagus ramuan Lin Bai. Dua pedang terbang menyerang, menghancurkan serangan Li Jis, dan membuat Li Jis terbang menjauh karena malu. Puff! Li Jis memuntahkan seteguk darah dan terlihat dalam kondisi menyedihkan. Ambil nyawamu. Lin Bai melompat setelah melihat pedang terbang itu menjatuhkan Li Jis, dan bergegas menuju Li Jis seperti kilat. Kamu ingin membunuhku. Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Li Jis buru-buru bangkit, mengertakkan gigi, matanya merah darah, dan kekuatan spiritual di tubuhnya memadat lagi, dan dia membombardir Lin Bai. Pada titik pertempuran ini, semua orang dapat melihat bahwa kedua orang ini bertarung mati-matian. Saat babak baru pertarungan sengit antara Lin Bai dan Li Jis akan segera dimulai. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras di udara. Cukup, hentikan. Segera, kekuatan alam aspirasional yang sangat kuat jatuh dari langit, menekan Lin Bai dan Li Jis ke tanah seperti kekuatan Tuhan. Di saat yang sama, sosok tua perlahan jatuh dari udara. Membawa kekuatan yang kuat untuk mencapai puncak, Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat lelaki tua itu. Lin Bai tidak mengenal orang tua ini. Tapi Li Jis mengenalnya. Setelah Li Jis memandang lelaki tua itu, dia berteriak dengan marah, Tuan Chen, lepaskan aku. Aku akan membunuh bajingan ini hari ini. Orang tua ini adalah penguasa Kampus Selatan dan bertanggung jawab untuk mengelola murid-murid Kampus Selatan. Segala sesuatu dianggap sangat penting. Tapi dia bukanlah penatua dari pengadilan ilahi. Senior, tolong lepaskan aku harus membunuhnya hari ini. Lin Bai juga berkata dengan dingin dengan cahaya yang tajam di matanya. Dekan Chen berkata dengan dingin, kalian semua adalah murid Akademi Selatan yang luar biasa. Mengapa kalian harus saling membunuh? Jika kalian bersikeras untuk bertarung dan menentukan pemenang, maka simpanlah kekuatan kalian. Pertempuran Putra Suci akan segera dimulai. Sudah dimulai, kamu punya banyak kesempatan untuk bertarung. Dekan Chen berkata sedikit dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Dekan Chen bertanya dengan gigi terkatup. Din Chen berdiri dengan bangga di udara, seperti dewa, dan semua prajurit di sekitarnya berlutut untuk memberi hormat. Li Jis mengertakkan gigi dan berkata, Lin Bai membobol Pulau 10.000 bintangku secara pribadi, membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dan mencuri ramuanku. Jika balas dendam ini tidak dibalas, bagaimana aku, Li Jis, bisa memiliki martabat untuk tetap tinggal di sana? Akademi Dongsu. Lin Bai berkata dengan dingin. Li Jis datang untuk memprovokasi saya lagi dan mengirim orang untuk membunuh saya berkali-kali. Tadi malam, dia bahkan mengirim lebih dari 100 prajurit dengan alam hidup dan mati Dzogchen ke Pulau Yanglong untuk membunuh kerabatku. Bagaimana saya bisa membiarkan ini terjadi? Penjahat seperti ini akan bertahan di dunia, kata Lin Bai dingin. Li Jis meraung dengan marah, Lin Bai, jangan bicara omong kosong. Saya akui bahwa saya memang membuat Wang Qing dan Ji Yun merasa kasihan kepada Anda di alam rahasia Tianfu, tetapi saya tidak mengirim ahli ke Pulau Yanglong tadi malam, juga tidak apakah aku berpikir untuk menyerang mereka. Kerabat dan temanmu akan mengambil tindakan. Aku, Li Jis, tidak seburuk yang kamu kira. Lin Bai berkata dengan dingin, jika bukan karena kamu,
siapa lagi di selatan ini halaman akan memiliki kemampuan yang luar biasa, dan saya dapat melakukan semuanya sekaligus. Memobilisasi lebih dari 100 orang kuat yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka di alam kelahiran dan kematian. Aku, Li Jis ingin membantah, tapi dia merasa apa yang dikatakan Lin Bai masuk akal. Melihat kampus selatan saat ini, selain Lan Yuxin, dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi lebih dari 100 prajurit yang telah mencapai kesempurnaan alam kelahiran dan kematian. Tapi Lan Yuxin dan Lin Bai adalah teman dekat, jadi mustahil baginya mengirim seseorang untuk membunuh Baur. Lalu yang ada hanya Li Jis. Li Jis berkata dengan dingin, Lin Bai, percaya atau tidak, biarkan aku memberitahumu, aku tidak mengirim prajurit untuk berurusan dengan keluargamu. Meskipun aku, Li Jis, bukan seorang pria sejati, aku tidak akan menggunakan kata-kata tercela seperti itu metode. Lin